Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi teman-teman. Kita lanjutkan obrolan kita ya. Kemarin di sesi kemarin kita sudah membahas tentang algoritma rezeki dan hari ini dan beberapa pertemuan ke depan nanti kita akan bahas hubungan antara algoritma rezeki dan level kesadaran. Nah, untuk membahas level kesadaran nanti saya akan mengacu pada penelitiannya David Hawkins tentang level kesadaran ya. Jadi ada beberapa penelitian tentang level kesadaran ini, ada Ken Wilber ya, ada satu lagi yang jadi bahan rujukan saya itu. Namun yang sepertinya lebih gampang dijelaskan ini yang punya David R. Hawkins. Jadi saya akan merujuk pada itu saja. Baik teman-teman, kita akan masuk ke obrolan kita ya. Nah, jadi teman-teman, dikatakan oleh David Hawkins bahwa seringkali masalah finansial seseorang itu bukan karena skill seseorang tersebut, namun lebih kepada level kesadaran di dalam dirinya. Nah, ini yang dituliskan di dalam bukunya Power versus Force berdasarkan hasil penelitian beliau yang berjudul Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of Human Consciousness. Ini disertasi beliau dan kemudian dijadikan buku yang sifatnya lebih umum berjudul Power versus Force, dan ini bestseller bukunya. Dan saya merasa lebih mudah ya menjelaskan hubungan antara emosi negatif dan kerezekian ini dengan metode beliau. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, yang beliau ukur itu adalah bagaimana hubungan emosi dengan kekuatan otot sebenarnya. Jadi beliau melakukan percobaan dengan metode pengukuran kinesiologi ya teman-teman ya. Jadi yang dihubungkan dengan kekuatan otot. Lalu diukurlah kekuatan otot itu dengan yang sifatnya logaritmik. Jadi ada 100 pangkat 20 misalnya, 100 pangkat 30 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di penelitian ini saya hanya akan menampilkan pangkatnya saja, misalnya pangkat 20, pangkat 30, pangkat 50 dan sebagainya. Dan itu kalau kita hubungkan dengan apa yang sudah kita diskusikan kemarin, bahwa sebenarnya bagian terkecil dari kita adalah energi, dan bahwa energi itu berhubungan rasa, maka penelitian David Hawkins ini nyambung karena dari penelitian beliau itu ternyata rasa-rasa itu dihubungkan dengan level kesadaran. Dan level kesadarannya sebenarnya diwakili oleh rasa dan emosi dan pandangan terhadap hidup mereka ya. Nah, supaya lebih mudah, kita anggap saja bahwa angka-angka ini menunjukkan energi gitu. Dan jadi kalau semakin tinggi energinya, maka dia akan semakin baik gitu kekuatannya gitu ya, dan akan semakin baik pengaruhnya terhadap atas level kerezekian seseorang. Jadi orang dengan dominasi emosi-emosi rendah itu menunjukkan bahwa level kesadarannya rendah. Orang dengan dominasi emosi-emosi atau rasa-rasa yang tinggi, yang di hijau ini, kalau yang di merah ini yang di rendah, itu menunjukkan bahwa dia punya level kesadaran yang tinggi. Kesimpulan sederhananya seperti itu teman-teman. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang bawah ya. Saya akan gunakan gambar tangga saja supaya teman-teman lebih mudah memahami. Jadi kita akan bahas hari ini yang bagian force saja dulu ya. Yang merah ini force, kemudian yang hijau ini power. Nah, yang di sini saya ganti biru ya. Yang biru ini power. Nah, teman-teman, jadi ada saat-saat di mana kesadaran kita itu dalam posisi paling rendah. Itu yang disebut David Hawkins sebagai kesadaran merasa hina. Orang yang merasa hina itu merasa dirinya tidak berharga, itu punya kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, ini level kesadarannya di angka 20. Ini sangat rendah. Orang-orang yang duduk di kesadaran ini contohnya, mohon maaf, misalnya orang yang kena perundungan, pemerkosaan, mohon maaf ya, pelecehan seksual, itu bisa jatuh ke level kesadaran ini karena dia merasa sebagai yang terbuang, merasa orang yang tidak berharga, lalu ujung-ujungnya malu berlebihan dan ujungnya bisa bunuh diri. Lebih naik sedikit, yang lebih tinggi, ini yang pangkat 30, ini orang yang
merasa bersalah. Mungkin dia pernah mengalami satu kejadian, sehingga lalu kejadian itu membuatnya menyesal, tapi menyesal yang berlebihan, kemudian menyalahkan dirinya sendiri sampai berlebihan. Jadi dia merasa sangat bersalah. Sehingga dia merasa sebagai orang yang bersalah dan itu berlebihan gitu. Nah, orang-orang seperti ini misalnya pernah mengalami sesuatu yang menyebabkan kehilangan nyawa orang lain karena keteledorannya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ada lebih tinggi lagi di energi 50, ini orang yang putus asa. Orang yang putus asa ini orang yang apatisnya, hidup segan mati tak mau. Teman-teman, orang-orang yang duduk di level ini, duduk di merasa hina, merasa tidak berharga, merasa sangat bersalah, merasa hidup segan mati tak mau, apatis putus asa itu kalau di level kerejikan kita hubungkan dengan algoritma kerejikan kemarin itu, dia duduk di level rezeki 1. Level rezeki 1 itu apa? Level rezeki 1 adalah level rezeki dasar gitu. Artinya semua makhluk itu sudah dijamin rezekinya. Nah, biasanya orang-orang yang duduk di level kesadaran ini, malu, rasa bersalah, kemudian kesedihan mendalam ya, yang di sini ada tadi. Satu lagi ya, ini saya kurang satu lagi. Ini yang di atasnya lagi di level 75, ini adalah orang yang mengalami kesedihan yang sangat mendalam, menyesal dengan hidupnya, kenapa harus aku, misalnya orang yang habis ditinggal mati pasangannya, atau putus cinta, tapi putus cintanya itu terbawa ke dalam level yang sangat dalam gitu, sehingga dia merasa sangat sedih, menyesali, merutuki nasibnya. Nah, ini orang yang duduk di level 20, 30, 50, 75 ini, yang di level-level kesadaran bawah ini, itu level rezekinya ada di level rezeki dasar. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sakit. Jangankan kok untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Mereka itu hanya untuk hidup sendiri aja, mau makan aja mereka malas. Karena pengaruh dari luar dirinya itu begitu kuat mempengaruhi dirinya, sehingga seolah-olah hidupnya itu tidak berdaya. Jadi hidupnya itu dikendalikan oleh keadaan di luar dirinya, teman-teman. Nah, itu sebabnya di level rezeki dasar ini, mereka kalau mau hidup, itu ya harus ada yang membantu gitu. Itu sebabnya orang-orang seperti ini biasanya dibantu oleh keluarganya, dibantu oleh pemerintah melalui panti-panti sosial ya. Panti-panti rehabilitasi sosial itu fungsinya untuk menampung orang-orang dengan mentalitas seperti ini. Level rezeki mereka adalah level rezeki level 1 ya, ini rezeki dasar. Nah, kemudian yang agak lebih mendingan ini adalah di level rezeki angka 100 ini ya, di energi 100 ini adalah sebenarnya dia bisa masuk, kalau takut berlebihan dia bisa turun ke 75 dan masuk ke kesedihan dan sesal yang mendalam tadi. Tetapi di level 100 ini sudah ada sedikit energi kehidupan. Kalau dia dimotivasi dengan tepat, energi ketakutan ini bisa dimanfaatkan untuk menaikkan semangat seseorang, semangat hidup seseorang. Misalnya ditakut-takuti, kalau kamu terus seperti ini, terus apa jadinya dengan dirimu? Atau misalnya kalau kadang-kadang kalau di multi level itu energi ini dipakai untuk menakut-nakuti anggotanya dengan apa? Dengan ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan akan kemiskinan, ketakutan akan masa depan yang berantakan dan sebagainya, sehingga melecut semangat mereka untuk bangkit. Nah, teman-teman setelah semangatnya bangkit, biasanya dari takut ini bisa bangkit, atau misalnya kalau misalnya takut nggak ada yang menyemangati, malah turun menjadi yang sedih, dan turun sampai ke level 20, maka kalau mereka ada yang bisa menyemangati, dari 100 ini bisa ke 125. Nah, orang yang takut naik ke 125 ini levelnya mereka sudah percaya dengan dirinya. Mereka bekerja habis-habisan, mereka punya motivasi diri yang kuat, dan ujung-ujungnya di sini biasanya orang-orang ini terperangkap di hal yang masih di luar dirinya. Apa itu? Materialistis. Sehingga ujung-ujungnya keinginan mereka tidak ada habis-habisnya, karena mereka merasa bisa menghasilkan sesuatu, mereka bisa bangkit dari keterpurukan, dari ketakutan,
menunjukkan bahwa oh iya ternyata kalau saya bekerja saya bisa. Nah, itu semangatnya di situ. Lalu orang-orang di sini melekat ke keinginan, akhirnya merasa selalu tidak terpuaskan, greedy ya, jadi rakus mereka ini. Nah, ketika kegridian kerakusan mereka ini selalu bisa terpenuhi, nah, mereka merasa mulai punya power. Biasanya mereka mulai merasa punya hal-hal yang bisa mereka miliki, mereka bisa tunjukkan, mereka bisa pamer-pamerkan. Maka mereka merasa punya power dan bahkan biasanya mereka punya anak buah. Nah, powernya itu ditunjukkan dengan amarah. Amarah ini asalnya dari mana? Karena mereka sudah punya sesuatu yang bisa diandalkan dari dirinya sendiri. Jadi mereka menuntut orang lain untuk bisa mengikuti apa yang diinginkannya. Nah, lalu kalau orang tidak mau, maka dia akan marah. Nah, di sini orang yang marah sebenarnya adalah berposisi sebagai orang yang menuntut orang untuk selalu sesuai dengan kehendaknya. Nah, kemudian yang lebih tinggi lagi, kalau dia punya kekuatan yang lebih besar lagi, mereka lalu bertindak rasanya sebagai yang menguasai. Aku tuh loh yang menguasai kamu. Kamu semua di bawahku, begitu kan? Maka dia bangga dengan dirinya. Tapi kebanggaan ini rawan terpeleset dan kesombongan. Dan biasanya kebanggaan ini memang memicu kesombongan. Nah, lalu orang di sini biasanya gampang marah, ya, gampang marah. Orang yang bangga karena kepleset menjadi sombong, mereka gampang marah. Dan kalau orang tidak mau mengikuti apa yang dimauinya, biasanya dia akan melakukan hal-hal yang uh, tidak diinginkan oleh orang itu dan kadang-kadang melanggar etika dan moral. Nah, teman-teman, orang-orang yang duduk di posisi tadi itu di kesadaran takut, 100, hasrat berlebihan atau keinginan melekat atau rakus tadi di 125, di marah karena dia mulai merasa memiliki power, atau songong atau sombong ya karena dia merasa powernya sudah tidak ada yang bisa melawan. Nah, itu biasanya rezeki mereka di rezeki level 2, rezeki karena usaha. Kenapa mereka begitu? Karena mereka merasa bahwa apapun yang mereka dapatkan itu terjadi atas upayanya sendiri. Sehingga bagi mereka syukur itu jarang sekali. Ini usahaku. Aku kaya kan karena aku yang bekerja gitu. Nggak ada orang lain yang bantu aku. Emang mau apa? Lo mau apa gitu ya? Dan itu banyak terjadi di kita ya, di level pejabat-pejabat kita yang sombong menggunakan abuse of power itu biasanya duduk di level ini. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, kita bahas tentang hubungan antara level kesadaran dan kerezekian. Jadi yang jelas teman-teman, kalau di level merah ini, di level force ini, level merah ini kalaupun mereka sukses, ujung-ujungnya tetap saja nyungsep. Ya, salah satu contoh kemarin yang kasus heboh itu, kasus seorang jenderal yang membunuh ajudannya itu karena dia duduk di level kesadaran antara 150 dan 175. Karena duduk di posisi itu, maka kelakuannya seperti itu dan itu menjadi mudah kita pahami dari tanggal level kesadaran ini. Dan mudah-mudahan tentu saja kita tidak terperangkap di sini. Tetapi teman-teman yang perlu diingat adalah bahwa tidak mungkin kita itu selalu berada di level biru ini gitu. Level biru kan level-level emosi yang positif dominan ya. Kita tetap sebagai manusia yang normal pasti akan ada ke sini. Hanya saja karena kita sudah tahu sekarang ilmunya, tentu kalau ada di sini ya jangan lama-lama gitu, karena itu tidak baik bagi kerezekian kita. Baik teman-teman, untuk mengetahui yang di level biru ini atau di level power ini apa, besok akan kita lanjutkan di sesi berikutnya dan hubungannya dengan level kerezekian di level berapa. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah tambahan wawasan, pengetahuan, database, ilmu pemberdayaan diri yang teman-teman dapatkan dari berbagai sumber, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.